Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini, saya akan kongsikan sebuah tips menarik buat sahabat semua, terutama bagi anda yang sudah berumah tangga ataupun yang tengah ada masalah dengan kekasih anda masing-masing. Kemarahan seseorang boleh berlaku atas beberapa alasan, sama ada atas perlakuan atau perkataan yang kurang menyenangkan. Dan setiap orang juga mempunyai cara tersendiri untuk mengawal kemarahannya. Salah satunya adalah dengan memilih diam saat bertengkar. Lalu, apa alasan mereka diam saat dia marah atau bertengkar? Ulasannya saya sediakan sebagai berikut. 1. Tidak tahu mengekspresikan kemarahannya dengan baik. Sesetengah orang memilih diam ketika dalam keadaan marah. Kerana tidak tahu caranya marah, orang seperti ini biasanya terbiasa disuruh diam ketika menangis oleh orang tuanya semasa kecil, atau kena marah balik ketika dia tengah marah, bahkan mungkin pernah mendapatkan kelakuan traumatis. Sebab itu, dia tidak tahu menunjukkan cara marah atau emosi yang dia miliki. Jangankan marah, masa kecewa atau sedih pun, orang seperti ini biasanya suka memendam semua perasaannya sendiri. Beruntung sekali jika dia berjumpa dengan orang yang peka terhadap apa yang dia alami. Dan bagaimana jika tak jumpa dengan orang yang tidak peka? Sudah tentu, dia akan tetap memendam perasaannya sendiri. 2. Tidak ingin menyesali tindakannya kelak. Marah adalah masa yang paling kritis di mana seseorang boleh kehilangan kesadaran dengan apa yang dilakukan dan apa yang diperkatakan. Itulah kenapa ada perkataan meletus, marah yang sering kali benar adanya sebab setengah orang bisa khilaf ketika marah, sudah tidak tahu kalau perbuatannya itu salah. Perkara inilah yang dihindari setengah orang dan memilih diam ketika marah menguasai diri. Bagi orang-orang seperti ini, diam ketika marah boleh meredakan kemarahannya seiring waktu. Selain itu, dia tidak akan melakukan perbuatan yang akan disesali nantinya. 3. Mudah menangis dan lemah. Orang seperti ini mudah sangat menangis dan boleh berkata-kata. Bahkan semakin besar kemarahannya, semakin besar pula keinginannya untuk menangis. Itulah sebabnya orang seperti ini lebih memilih untuk diam, sehingga kemarahannya beransur reda. Daripada mempermalukan diri sendiri kerana menangis di tengah kemarahannya yang meluap-luap, alangkah lebih baik kalau diam sahaja. Ketika amarahnya sudah mereda, barulah dia boleh bicara lebih tenang dan menunjukkan perasaannya kepada yang bersangkutan. 4. Suka mengatur kata-kata, sehingga diam lebih baik baginya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Setengah orang suka berkata-kata, apalagi berbicara secara langsung. Apalagi dalam keadaan marah, emosi yang membara. Orang seperti ini lebih memilih diam kerana dia tidak boleh menyampaikan isi hatinya dengan baik. 5. Diamnya akan memberi efek jera kepada orang yang membuatnya marah. Diam sebab marah merupakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi mereka yang suka berbual dan suka berinteraksi langsung. Menimbulkan efek jera adalah tujuan utama bagi mereka yang diam ketika marah. Alasannya, dia ingin orang yang bersangkutan merasa salah dan tidak mengulangi perbuatannya. Mungkin berjaya atau tidak, tapi perkara ini juga jangan dibiasakan kerana boleh merusak komunikasi dia dengan yang bersangkutan dan banyak dampak negatif lainnya. Diam ketika marah itu baik dan ada batas-batasnya yang perlu kita tetapkan. Berapa lama kita harus diam, sampai bila kita akan mengungkapkan perasaan kita itu nantinya. Sebaiknya kita gunakan orang tengah untuk berbincang, dan orang tengah tersebut sebaiknya orang terpandang dan dihormati di sekitar tempat tinggal anda. Sekian dulu, jumpa lagi di video akan datang.